Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhir-akhir ini masih beberapa bulan ini ya, sekitar kira-kira belum ada 1 tahun ya, kita itu dapat pasien itu patah askrek ya. Ini askrek ini patah, padahal ini juga ori. Nah lihat, ini patahnya seperti ini askreknya di bagian belakang ya, ini bagian belakang. Jadi metal jalan nomor 4 yang patah ini. Padahal ini undersize-nya ini masih 50. Dan ini pun juga askrek original, bukan askrek KW atau kasek aba-aba, bukan. Tapi ini juga askrek yang ori. Kenapa kok bisa patah seperti ini? Akhirnya kita ganti askrek yang seperti ini. Ini bukan askrek original, tetapi ya yang bagus lah. Ini askrek KW, tapi kita sudah 5 kali ya ganti askrek yang merek ini. Alhamdulillah nggak ada masalah. Justru yang patah-patah itu loh malah askrek original. Jadi dulu ya belum ada setahun ini, itu dari Tulungagung. Itu baru turun mesin sekitar beberapa bulan gitu, belum lama, belum turun mesin, belum ada 1 tahun. Itu tiba-tiba macet, askreknya juga patah. Setelah kita teliti ternyata askreknya itu juga astrek original, cuma dalam penyetelan bospomnya itu emang timingnya terlalu maju banget, jadi ngerang-ngerang gitu. Terus akhirnya kita mundurkan, kita ganti astrek juga yang merek seperti ini. Terus kemarin ada lagi yang dari tetangga sendiri ya, dari kawasan Wlingi sini juga, Selopro sini juga. Dari kawasan Wlingi juga, kawasan Selopro sini itu asnya juga patah. Terus setelah kita teliti ternyata itu yang bagian patah tadi, bagian metalnya itu sudah tebal. Jadi kelihatan sudah habis undersize, terus diganti metal yang bukan peruntukannya. Maksudnya metal bikinan. Kalau diukur sekitar 200 lah ya. 200, undersize-nya 200. Jadi asnya itu memang jadi lebih kecil diameternya. Jadi penyebab patah kemungkinan seperti itu. Terus dulu bisanya kehabisan undersize itu pastinya dulu pernah macet, kehabisan oli sehingga bagian situ macet, panas banget, terus macet seperti itu. Nah mungkin itu emang sudah cacat seperti itu, jadi macet. Nah terus yang ini yang terakhir baru kita turunkan ini, yang dari Tuban ya, ini macetnya padahal undersize-nya itu masih 50 tapi juga patah askreknya. Baru turun mesin masih sekitar 1 bulan sebenarnya. Ini juga askrek original, bukan askrek KW. Jadi yang selama ini belum ada setahun ini yang patah-patah itu malah askrek original tapi patah. Maka dari itu teman-teman, jadi kalau pendapat saya, masalah askrek patah itu bukan disebabkan oleh askrek KW atau gimana, bukan ya. Itu karena salah penanganan atau cacat pada askrek itu sendiri. Karena yang selama ini dalam setahun ini yang patah itu malah bukan askrek yang KW, bukan askrek yang gantian, tapi justru malah askrek aslinya itu yang patah. Jadi kalau saya ganti askrek, saya tidak fanatik untuk ganti askrek original copotan, itu tidak. Kalau emang ada, saya lebih memilih askrek ori copotan dengan kondisi baik daripada askrek baru tapi KW. Kalau bisa memilih, kalau ada, tapi jarang ya askrek seperti itu, jarang Kak. Jarang agak sulit cari dan harganya pun lumayan. Askrek copotan itu harganya pasti sekitar 6 jutaan dengan kondisi bekas pakai. Terus kadang juga sudah waktu undersize juga. Makanya dari itu, dengan pertimbangan seperti itu, akhirnya saya memutuskan untuk pilih ganti askrek yang baru karena stoknya banyak dan mudah dicari serta cepat dengan harga yang terjangkau. Di Blitar saya dapat harga 3,150, terus saya dapat potongan 150.000, jadi itu harganya 3 juta. Sebenarnya askrek di online tuh banyak sekali ya, harganya 1.900.000 juga ada, 2.500.000 juga ada, tapi
Kalau saya beli askrek itu kalau tidak pegang langsung, lihat barangnya langsung, saya tidak berani. Dikarenakan seperti apa, online itu kalau kita tidak tahu karena yang dikirim itu barang seperti apa. Kecuali kalau kita itu emang sudah berlangganan sama toko online tersebut dan sudah tahu reputasinya, baru berani. Tapi kalau beli secara random di toko online, terus kita kalau beli askrek seperti itu ini, noken as, itu nggak berani ya kita, karena mengingat bukan yang ori. Kalau yang ori sekalian itu emang ada satu macam saja ya, kualitas askrek itu yang ori emang ada satu macam. Tapi ori itu kan nggak ada, dicari di manapun kan nggak ada. Di toko online manapun cari ori seperti bawaan mobil dari Jepang itu nggak ada. Adanya pasti yang KW-KW itu yang kisaran harga 1.950.000, 2.500.000, 3 juta itu. Nah, ini yang paling mahal ya kalau di Blitar ini harganya ini mahal dibanding sama online, jauh lebih mahal ini. Tapi saya tetap pilih yang offline karena saya tahu tokonya, bisa komplain ke tokonya, bisa lihat barangnya, bisa meneliti secara langsung, pegang barangnya bisa. Tapi kalau online menurut saya seperti fiktif ya, seperti beli kucing dalam karung. Jadi nggak tahu, nggak bisa pegang, nggak cuma lihat gambar. Padahal askrek yang KW itu kan ragam kualitas, harga itu banyak banget ya. Jadi makanya dari itu, kalau askrek putus, daripada beli di toko online, saya mending di toko langganan walaupun agak mahal sedikit, tapi saya bisa meneliti secara langsung. Yang penting askrek ini baru ini kalau dibawa ke bengkel bubut itu harus sama bloknya, roda gila, puli asap depan. Nah, supaya apa? Supaya nanti bisa dibalancing, disenterkan antara kedudukannya terhadap blok tersebut, juga perputarannya terhadap roda gila. Jadi seperti itu syaratnya. Tidak serta-merta ganti askrek langsung pasang, nggak berani. Nah, kenyataannya saya itu ganti askrek seperti ini 5 kali merek ini. Selalu saya bawa ke bengkel bubut, di balance ulang, di center blok ulang, itu aman ya, nggak ada masalah putus atau gimana. Jadi menurut saya askrek putus itu bukan karena ori dan KW-nya, tapi karena penanganannya atau perlakuannya. Kalau kehabisan oli itu otomatis askrek juga akan rusak walaupun original. Sebaliknya, walaupun tidak ori, asalkan penanganannya benar, setelan-setelan pas, terus waktu ganti itu disenterkan dulu di bengkel bubut sama bloknya, disetting di sana, itu insya Allah menjamin. Karena belum pernah kejadian saya putus askrek yang gantian ini, belum. Jadi selama ini masih aman ya. Jadi ya perlu digarisbawahi, ini bukan promosi, cuma sekedar sharing saja bahwa askrek original pun juga bisa putus, bukan askrek yang KW. Makanya kalau kita beli askrek, saya nggak fanatik harus ori, nggak. Tapi ya kalau ada, kita emang cari ori walaupun copotan. Tapi kalau harganya sudah mahal banget, saya mending pilih yang KW seperti ini tapi yang berkualitas, karena selama ini aman ya, aman. Jadi seperti itu. Karena sudah begitu sering menangani mobil patah askrek, yang patah as itu juga bukan KW, original semua. Makanya dari itu, berkaca dari pengalaman ini, nggak perlu original, yang penting yang berkualitas dan diperlakukan dengan benar. Insya Allah mantap hasilnya. Begitu teman-teman informasi dari saya, ini semoga bisa bermanfaat.